Baik, santri di rumah, ya, Rijal God atau Ummatul God, kita langsung ya sekarang masuk ke pembahasan tentang ilmu pengetahuan. Ini Bu, ada berapa surat yang akan dibahas kali ini? Ya, kita akan membahas tema pengembangan ilmu ini ada di dua surat ya. Surat Al-Alaq 1 sampai 5, kemudian surat Al-Baqarah 164. Mungkin bisa dibacakan dulu Ya, Bu ya. enggak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kemudian ayat yang berikutnya adalah surat Al-Baqarah 164. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samai min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Nah, dari dua surat tadi ada beberapa kata yang mungkin yang menarik untuk kita bicarakan sekarang. Pertama, ini kan wahyu pertama turunnya di Gua Hiro kepada Rasulullah SAW itu kalimat Iqra. Ini makna Iqra sendiri dan rahasianya itu apa sebenarnya? Ya. Sebelum ke sana, ini yang pertama adalah kompetensi menerjemah. Jadi kompetensi menerjemah ini adalah dasar untuk semua targetan-targetan yang tadi tercapai sampai ke implementasi. Karena kalau terjemah mandek mungkin istilahnya juga akan jadi salah atau istinbatnya juga akan jadi salah. Nah, ini biasakan ya kepada para santri ketika mau menerjemahkan Al-Quran, yakinkan sampai apa yang ada di dalam kelompok itu kata-katanya dikenal, akhirnya menjadi dikenal. Terlepas itu cara mencarinya seperti apa, pokoknya tidak ada kata lagi yang dianggap sulit. Gitu. Yang kedua, kemudian menerjemahkan secara tadi per kalimat mufidah ya, kalimat mufidah, jumlah mufidah, tidak parsial. Misalnya ini contoh, Iqra, bacalah oleh kamu bismi dengan nama, apalagi kalau diputus-putus seperti itu. Kami sebagai guru Quran ya di pesantren ini sangat tidak merekomendasikan itu, apalagi ini kelas 12, kelas yang paling tertingginya gitu. Kalau untuk mengetahui bahwa satu lafaz itu apa ya harus enggak, silahkan, tapi untuk konteks menerjemahkan kita harapkan kompetensinya seperti itu. Mungkin bisa sedikit tadi bertanya tentang pemilihan kata ya dari Iqra itu sendiri. Sebetulnya kalau kita ingin mulai setelah santri mendengarkan materi yang akan kita bahas ini, para santri sudah mengikuti itu di rumah bagaimana menerjemahkan ayat ini. Baru nanti hal-hal yang menariknya kita gali gitu ya. Mudah-mudahan ini para santri semua sudah tidak ada masalah ya dalam menjelaskan, dalam menerjemahkan ayat yang 5 ayat ini. Dari ayat 1 sampai 5, dan apalagi ini sangat populer. Ini mengenai pemilihan kata Iqra. Iqra itu asal kata dari qara'a. Qara'a secara bahasa artinya dhamma, mengumpulkan. Tapi diartikan membaca, karena membaca pada dasarnya adalah mengumpulkan huruf demi huruf sehingga menjadi satu kata. Kemudian dikumpulkan juga kata demi kata sehingga menjadi kalimat, sehingga kalimat demi kalimat yang terkumpul menjadi sebuah bacaan yang dapat dimengerti, yang dapat dipahami. Tanpa kita mengumpulkan hal-hal yang berserakan, maka membaca tidak akan mencapai hasilnya. Nah, kemudian Iqra itu membaca dari sisi lain adalah membaca yang tidak butuh bimbingan. Beda dengan kosakata lain dari membaca adalah tala, yatlu. Tala itu artinya mengikuti. Jadi membaca ada yang diikutinya. Nah, kalau qara'a adalah membaca yang
sifatnya tidak ada yang memberi contohnya atau membaca sendiri. Nah, kemudian kenapa yang digunakan adalah Iqra di wahyu pertama? Justru inilah menariknya, ijazahnya di sini bagaimana memilihkan ya kata Iqra. Artinya semua manusia diperintahkan dalam ayat ini untuk membaca. Apa yang dibaca ketika kalau dikhususkan ada yang dibaca adalah Al-Quran, kan Al-Quran juga belum turun. Mau apa yang dibaca ya kita tidak membaca hal yang itu. Tapi yang dibaca adalah apapun saja yang bisa dibaca. Apa yang bisa dikumpulkan oleh pemikiran, pemahaman, pikiran manusia. Misalnya membaca alam, kemudian apa yang ada di alam itu, ada bulan, ada matahari, ada bintang, ada siang, itu kan dikumpulkan sehingga menjadi satu keseluruhan yang itulah yang diinginkan oleh ayat ini. Ya. Membaca lebih kepada baca konteks, bukan membaca teks. Jadi membaca konteks ya, beda dengan tilawah tadi ya, membaca teks gitu. Oh iya. Nah Ibu, hubungannya gini, kan tadi katanya membaca konteks ya, tapi ternyata di ayat selanjutnya tadi di ayat 4, alladzi 'allama bil qalam gitu ya Bu. Coba qalam di sana apakah pulpen atau bagaimana gitu? Memang kolam itu asal arti meruncingi apa ya, nyeketan. Nah, jadi kolam disebut kolam karena pada asalnya ada usaha untuk meruncingi, untuk dijadikan alat pada saat itu untuk menulis. Ya. Di sini ada pengulangan 2 Iqra ya, Iqra 1 di ayat 1 dan yang kedua di ayat ke-4. Tetapi beda ininya, beda kandungannya. Kalau Iqra di ayat 1 bismi rabbik, berarti bagaimana ketika kita mau mengkaji, mengamati segala sesuatu yang ada di alam ini, jangan lepas bahwa semuanya adalah atas dasar motivasi untuk karena Allah. Pada akhirnya Iqra di sini adalah bismi rabbik, untuk mengenal Allah. Nah, yang kedua, Iqra wa rabbukal akram, membaca situasi segala macam. Untuk akram ini isim tafdil dari karim. Jadi bagaimana dengan membaca mengangkat derajat manusia menjadi karim, menjadi manusia yang mulia dengan banyaknya input ya, masukan-masukan, sehingga manusia dengan cara seperti itu, walaupun tidak ya dulu mungkin belum melalui pembelajaran yang sangat terstruktur, sekolah segala macam, tanpa harus itu pun manusia sudah dimotivasi dalam Al-Quran ini bagaimana manusia membaca situasi tapi mengantarkan manusia kepada al-akram, sebagaimana akhir dari kualitas manusia itu inna akramakum indallahi atqakum. Pada akhirnya akramakum itu menjadi manusia yang hebat, yang takwa. Dan selain itu ini mengisyaratkan dalam Al-Quran ini bahwa untuk supaya manusia memahami banyak hal, itu kan tidak mungkin manusia mendokumenkan dengan akal atau di otaknya. Maka ini ayat sudah mengisyaratkan adanya teknologi. Bagaimana mendokumentasikan hasil-hasil bacaan manusia itu. Misalnya ketika membaca matahari, kok jam segini ya matahari datangnya. Nah, itu akan menghasilkan dari pola manusia memperhatikan matahari menjadi pengetahuan. Oh, matahari itu jam segini gitu keluarnya. Maka setelah melalui kajian dan segala macam dari hasil Iqra ini, akhirnya akan ada kesimpulan, dan kesimpulan itu harus ditulis, didokumentasikan. Karena apa? Ya manusia kena mati. Kalau tidak didokumentasikan, hilang hasil-hasil pemikirannya. Jadi sudah ada isyarat untuk mendokumentasikan hasil pemikiran sendiri. Iya. Yang hari itu kolam, tapi 20 tahun kemudian, jangan 20 hari ini kolam mungkin sudah tidak, sudah melalui laptop, sudah melalui HP. 10 tahun ke depan walau alam kolam jadi apa? Iya. Dan memang tujuan pembelajaran tadi sudah disebut akram, itu berarti tujuan pembelajaran itu adalah menjadi orang yang mulia ya. Ta'dib di sana, menjadi orang beradab gitu ya. Betul. Nah, di Al-Baqarah tadi ya, ketika Ibu baca itu ada kata wabassa ya. Bassa sendiri itu kan agak jarang diungkap dalam Al-Qur'an ya. Terjemahannya itu apa sebenarnya bassa itu? Bassa itu, tapi sebelum ke bassa ini, korelasikan dulu ayat yang 164 ini dengan surat Al-Alaq tadi. Kenapa di match-nya gitu ya, surat Al-Alaq ini dengan surat Al-Baqarah. Kalau tadi di surat Al-Alaq itu konsepnya gitu ya, bagaimana manusia Iqra. Nah, kalau di surat Al-A'raf ini sebagai objeknya, apa yang di-Iqra.
apa yang diikro oleh manusia itu. Nah, di sini ada beberapa objek-objek ikro yang manusia bisa mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya, mendokumentasikan yang sampai hari ini karena hasil dokumentasi ya dapat secara ini turun temurun itu ilmu dari zaman ke zaman, ada terkonservasi gitulah, ada menjadi ilmu. Misalnya ini di dalam surat Al-Baqarah 164, la ayati liqaumi yaqilun, berarti bagaimana manusia memaksimalkan akalnya untuk ayat tanda-tanda kekuasaan Allah. Kalau kita hitung di ayat 164 ini ada beberapa hal. Satu, fi khalqis samawati wal ardh. Silahkan baca oleh manusia bagaimana penciptaan. Artinya kan itu sudah sunatullah, sudah bisa dibaca. Yang kedua, ikhtilafil laili wan nahar, dan seterusnya. Dan ini juga ibu akan mengajak kalian, silahkan objek-objek apalagi yang ada di dalam surat 164 yang menjadi kajian ilmu ya, kajian ikro ini. Objek-objek ikro itu, objek ilmu itu apa saja? Ibu baru menyebutkan 2 hal. Untuk selanjutnya diinventarisasi tentang apa. Kemudian jika kalian hubungkan, implementasikan hari ini fi khalqis samawati wal ardh, dokumen itu ada sekarang menjadi apa dalam implementasinya? Misalnya ada jurusan astronomi, misalnya ada jurusan geografi. Geografi. Itu kan dari situ. Itu adalah hasil dokumentasi bil kolam dulu yang sampai sekarang terus dikembangkan. Dan seterusnya coba kalian kaitkan, hubungkan itu semua ya dengan dokumen-dokumen yang ada dan sekarang menjadi apa implementasinya di hari ini. Ini Bu, tadi kan ada isyarat ya, isyarat ilmiah di mana diakhiri ayat tersebut dengan liqaumi yaqilun, untuk kaum yang berakal. Dan uniknya kata akal dalam Al-Qur'an selalu ditunjuk dalam bentuk predikat ya, fi'il. Taqilun, naqilu, yaqilun gitu kan. Nah, itu rahasianya apa Bu? Kenapa disebut dalam bentuk fi'il? Oh ya, terima kasih. Kita lanjutkan lagi ini bahasan tentang kosakata yang harus dibahas ya. Di antara yaqilun ini menggunakan fi'il mudhari. Dan para santri pasti tahu fi'il mudhari itu sekarang dan akan datang. Al-mustaqbal wal al-an wal mustaqbal. Jadi isyarat-isyarat itu tadi harus menjadi bahan berpikir manusia sekarang, besok itu tidak akan hentinya, menunjukkan itu tiada hentinya. Pekerjaan yang dilakukan terus-menerus, istimrar. Jadi bagaimana menjadi kultur manusia dengan Al-Quran ini digiring lah gitu manusia untuk pandai membaca, semua dibaca. Ya. Ketika manusia itu akan dimanapun manusia itu harus bisa membaca pada dasarnya. Misalnya ketika kita ada di tempat baru, baca ada apa yang di sini, ada siapa di sini. Nah, ketika kita bisa membaca ya kita banyak mendapatkan. Yang tadinya yang dalam surat ini alamal insana malam ya'lam, yang tadinya tidak tahu apa-apa, tapi ketika kita banyak membaca menjadi banyak tahu. Berarti bahasa itu adalah informasi. Jadi orang berakal itu yang punya karakter selalu mengobservasi lah gitu ya, segala hal yang ada sekelilingnya. Mantap sekali itu ayat berarti ya Bu.